Ini Pak ya, daya beli masyarakat. Tadi Bapak Ya, sempat menyebut mengenai daya beli masyarakat yang memang cukup challenging, terutama di tahun-tahun ini ya ya, Pak ya. Kita tahu Januari ada kenaikan PPN ya, menjadi 12% ya Pak ya. ya. Bagaimana Anda melihat kenaikan PPN ini bisa berpengaruh terhadap bisnis Anda, tapi mungkin teknologi dan optimalisasi digitalisasi seperti yang Anda sampaikan itu bisa benar-benar bisa memitigasi lah, at least some of you mengenai impact dari kenaikan pajak ini, Pak. Ya, jadi memang PPN 12% itu menurut saya nggak sesimpel cuma yang ngelihat tambah 1%. Itu memang adalah akumulasi, itu akan berakumulasi kepada banyak hal. Jadi itu big deal ya, Pak? Itu big deal. Jadi memang kalau bisa diundur, Pak. Jadi, karena sekarang basically juga cukup struggling ya kita di retail industry, gimana caranya supaya tetap orang tuh keep coming back ya. Kalau Mbak lihat banyak di mall-mall atau misalnya di mana Tanah Abang udah mulai kosong atau apa. This is the situation yang memang happening di retail industry ya. Jadi saya nggak ngomong soal industri farmasi saja. Nah memang kalau memang pada akhirnya harus dijalankan si PPN 12%, ya tentu kita sebagai pelaku di industri harus cari cara. Dan memang digitalisasi itu memang lagi-lagi banyak bantu kita dari sisi untuk meng-cutting cost. Cutting cost itu sendiri bukan hanya masalah apa yang kita jual ke customer, tapi juga masalah contohnya nih, manajemen stoknya lebih rapih lagi. Sehingga istilahnya apa yang tidak perlu kami stok, kami tidak perlu stok gitu kan. Apa yang kami harus stok, kami stok gitu kan. Nah itu yang mungkin cara satu-satunya adalah memang retail itu yang paling suka yang merepot kami adalah soal manajemen inventory yang optimum yang sehingga akhirnya kita tidak perlu banyak stok dan itu juga menjadi suatu biaya. Nah itulah Mbak yang kita harus hadapin gitu kan. Selain memang kalau memang pada akhirnya juga pada naik harga itu saya perhatikan konsumen itu udah mulai berubah. Konsumen itu mulai berubah cari yang istilahnya cari yang sejenis tapi lebih murah. Jadi ya tentu pada akhirnya dalam hal produk atau dalam hal layanan juga. Ya pada akhirnya kita harus cari suatu kadang-kadang memang ada satu jenis obat yang sama dan itu isinya sama, tapi harganya bisa berbeda-beda. Nah, fungsi kami adalah kita menyediakan barang-barang yang istilahnya kualitasnya sama, tapi kita sourcing yang istilahnya harganya lebih murah. Jadi akan selalu ada harga yang memang berbeda gitu. Nah, tentu kita harus benar-benar selain tadi kita manajemen inventory yang bagus, kita juga harus cari produk-produk yang memang lebih murah dan juga sama kualitasnya buat konsumen kita. Di Century sendiri bisnis model paling besar pemasukan itu dari penjualan barang-barang di apotek Anda berarti ya? Betul. Oke, jadi belum ada mengenai telehealth dan layanan kesehatan? Belum, ada bahwa jika kami akan mengeluarkan telehealth itu sebagai namanya layanan tambahan. So basically bisa mendapatkan istilahnya obat, tapi juga bisa mendapatkan layanan dokter dan kita istilahnya mengcover cost untuk layanan dokter tersebut. Roadmap ke depannya, mungkin untuk 5 tahun ke depan untuk industri apotek modern dalam hal ini mungkin dari segi perusahaan Anda sendiri di Century seperti apa Pak? Apa yang Anda bayangkan seberapa besar bisnis ini akan berkembang melalui peran optimalisasi teknologi Pak? Ya, jadi di kami sendiri sekarang growth daripada online bisnis itu lebih cepat daripada growth daripada offline bisnis. Jadi artinya juga presentasinya juga orang rata-rata bilang kalau untuk retail katanya farmasi paling online cuma 10%. Kalau kami udah mencapai sampai 1/3 dari bisnis kita itu datangnya dari online. Jadi e-commerce Anda? Dari e-commerce dan bentuk change seperti tadi Anda bilang third party ya betul. Pak ya? Jadi kadang-kadang dia nggak selamanya orang mau datang ke apotek ya, kadang-kadang dia lagi capek sehingga akhirnya dia bilang udah angkat telepon atau misalnya dia diantar pakai suatu third party delivery yang sama-sama cepat gitu kan. Jadi selama ongkosnya tidak terlalu mahal dan sekarang kan jarak antara toko ke pasien itu kan udah nggak terlalu jauh lagi. Dulu itu memang kan ada pembatasan bahwa apotek itu harus berapa kilo. Sekarang udah hampir di mana-mana sehingga actually semua konsumen itu dekat dengan apotek. Nah itu yang kita mencoba untuk supaya istilahnya memberikan tekanan ekonomi itu akan tambah kencang. Ya satu-satunya jalan kita harus cost leadership. Itu yang kita mau kerjakan. Dan Anda bisa menekan efisiensi cost itu melalui teknologi. Itu tadi ya, Pak, itu udah nggak bisa dihindari lagi. Teknologi harus dipakai untuk supaya kita bisa menekan cost. Sekarang saya juga ingin bertanya Pak, dari 500 gerai Anda itu lebih terkonsentrasi ke
Pulau Jawa ya Pak ya? Atau Ya betul, seperti apa? betul. Nah, Betul. bagaimana Century juga memberikan layanan kesehatan yang merata kepada mereka yang daerahnya secara geografis cukup challenging dan terpencil, karena ya di satu sisi ya tentunya kalau layanan kesehatan kan ingin menjangkau lebih lagi, ya kan ingin memberikan masyarakat lebih sehat lagi, tapi di satu sisi juga akan menguntungkan bisnis Anda jika Anda bisa reach out ke daerah-daerah yang terpencil dan sukar dijamah. Bagaimana Anda melihatnya? Online bisnis adalah lain. Kami tidak mau istilahnya, karena gini, terlalu jauh, ongkosnya juga lumayan gede ya. Jadi lebih baik kita selalu analisa nih, ini lebih baik kita buka toko, atau lebih baik kita buka apotek, atau lebih baik kita dilayani oleh yang terdekat apotek kita dari si tujuan tersebut. Yang penting terjauh sampai mana Pak untuk layanan Century? Sebenarnya kalau mau lihat ya, kami tuh punya customer yang dari Aceh sampai ujung gitu kan. Tentu kan nggak dikirim dari mana Jakarta, mungkin dikirim dari kita, ada juga toko mungkin misalnya di Medan atau di Banda Aceh gitu kan. Jadi the nearest biggest city ya, jadi kota terbesar terdekat. Tapi at the end secara kalkulasi lebih murah dikirim secara online, artinya kita kirim secara online. At the end juga konsumen dapatnya harga lebih murah. Karena kalau kami buka suatu apotek ya, itu kan pasti ada investment infrastructure, ada investment orang, ada investment macam-macam, pengiriman barang. Nah itu yang istilahnya kami udah kalkulasi, ada kalkulasi khusus di mana apakah lebih baik kita buka apotek atau kita kirim secara online. That's why kenapa kita punya growth daripada online bisnis lebih besar. Karena itu datangnya dari yang istilahnya yang betul, gitu, distributor dan dari area-area yang Tanamba yang istilahnya yang jauh gitu kan. Jadi kami udah ngerasa bahwa udah lebih baik kita buka online aja, kita perkuat saja. The good thing adalah third party logistik juga itu delivery itu juga udah bagus sekarang. Kalau dulu kan agak susah ya Mbak ya. Jadi sekarang udah istilahnya kurir itu udah bisa ngantar kemana-mana aja. Jadi nggak terlalu kita berfokus kepada offline untuk yang jarak-jarak jauh. Jadi kuncinya adalah distribusi di online. logistik. Jadi that's why kalau online juga teknologi harus baik juga ya Mbak. Jadi itu makanya that's why teknologi itu udah suatu critical success factor buat kita untuk bisa tetap growing.